Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Azabiku semua, zaman akhir ini dunia tambah rusak. Zaman semakin berkembang, bukan tambah baik, justru semakin rusak. Ya, azabiku semua, di zaman akhir ini apa saja bisa jadi fitnah. Namun tetap ada orang soleh. Bukan karena orang itu hebat sehingga tetap menjadi soleh di akhir zaman. Karena memang Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat Al-Hadi, Maha pemberi petunjuk. Ya, seperti negara kita Indonesia. Orang soleh tetap saja banyak di akhir zaman yang penuh fitnah ini. Karena orang beribadah tambah banyak. Ya. Buktinya, apa buktinya? Orang haji di Indonesia sampai antri puluhan tahun. Padahal biayanya sekitar 36 jutaan ya. Ini karena saking hobinya beribadah. Ya, sabiku semua, oleh sebab itu maka banggalah jadi warga Indonesia. Karena di zaman akhir yang semakin rusak sebab merebaknya fitnah, warga Indonesia tetap suka beribadah. Ya, khususnya ibadah haji. Meski harus ngantri berlama-lama. Ibadah haji memang merupakan ibadah yang khusus. Ya. Sehingga semangat untuk melakukannya jadi luar biasa. Tidak seperti ibadah yang lain. Ya. Melakukan sesuatu lillahi ta'ala karena Allah semata merupakan hal yang sangat sulit. Dalam ibadah pun kadang lebih banyak karena terpaksa. Semisal ketika menunaikan sholat dan puasa, bahkan kadang enggan untuk menunaikannya. Nah, ibadah haji adalah ibadah yang tidak karena terpaksa, justru itu menjadi cita-cita. Ya kan? Tidak sedikit tuh orang-orang bercita-cita ingin pergi melaksanakan haji. Ini terbukti dengan fakta antrian pelaksanaan haji. Ya, saking antrinya di sebagian daerah ya, untuk melaksanakan haji harus menunggu sampai puluhan tahun. Ya, ya sabiku semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selagi umat muslim bersemangat melakukan ibadah, maka umat muslim tersebut menjadi kebanggaan dalam agama. Ya. Indonesia adalah negara yang warganya sangat bersemangat melakukan ibadah. Maka kita sebagai warga Indonesia harus bangga. Bangga terhadap ketaatan, bukan kemaksiatan. Ya. Nah, asabiku semua, tentang kemerdekaan negara tercinta, sudah banyak yang menulis atau menyampaikan tentang sejarahnya. Pun demikian bagaimana awal mula terwujudnya kemerdekaan Ibu Pertiwi. Namun, bisa dipastikan tidak semua mengetahui tentang isyarah, tentang isyarat kemerdekaan Nusantara ini. Ya. Nah, sahabatku semua dimuliakan Allah. Dalam suatu kesempatan, Gus Baha menjelaskan betapa ulama-ulama di negeri tercinta ini sangat peduli dan perhatian kepada negara. Gus Baha pernah mengatakan, saya masih ingat Mbah Ahmad Siddiq itu sangat loyal sama yang namanya negara. Kita tahu beliau adalah termasuk orang yang dipandang ketika Muktamar Situbondo, ketika Nahdlatul Ulama pertama kali menerima asas tunggal, yaitu Pancasila. Asas tunggal Pancasila adalah hasil keputusan musyawarah para ulama sebagai wujud kecintaan menjaga negara yang penduduknya beraneka ragam suku, ya, budaya dan agama. Ya, sabiku semua, kayak apa ulama-ulama kita, mulai Mbah Ahmad Siddiq, Mbah Ali Maksum, Gus Dur, Mbah As'ad, semuanya lah, termasuk Mbah Mun, semuanya loyal sama negara. Sehingga Nahdlatul Ulama menerima asas tunggal. Ya.
Nah, sahabatku semua dimuliakan Allah. Loyalitas ulama kepada negara ada kaitannya dengan isyarat kemerdekaan Indonesia. Isyarat inilah yang mungkin menjadikan para ulama memiliki rasa tanggung jawab untuk menjaga Indonesia dengan menerima dan menyepakati asas tunggal. Ya. Nah, sahabatku semua dimuliakan Allah. Gus Baha itu mengisahkan Mbah Ahmad Siddiq. Ya, beliau cerita bahwa kemenangan Islam itu tidak harus kita yang menang keangilan. Kadang Allah membuat orang lain yang keangilan. Ya, kita yang ikut menang. Jadi, dulu, ya, kata beliau, ya, Mbah Ahmad Siddiq, banyak ulama ketika kita Indonesia diserang Jepang, ya, saya masih ingat, ulama-ulama itu mimpi dibacakan ayat. Ghulibatir Rum fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun. Ya, sahabatku semua dimuliakan Allah. Ayat tersebut menjelaskan tentang kemenangan umat Islam yang disebabkan karena musuhnya dikalahkan oleh pihak lain. Yaitu pertarungan besar antara kerajaan Romawi dan kerajaan Persia. Nah, lalu apa kaitannya ulama bermimpi dibacakan ayat tersebut sebagai isyarat kemerdekaan Indonesia? Ya. Sahabatku semua dimuliakan Allah. Gus Baha itu menjelaskan terus relevansinya dengan Indonesia gimana? Wa yauma izi yafrahul mu'minun. Ketika orang Romawi yang punya kitab Samawi mengalahkan Persia yang tidak punya kitab Samawi, itu orang Islam ikut senang. Itu semua kiai banyak yang mimpi begitu. Ya. Ini cerita Mbak Ahmad Siddiq. Ya. Saya dengarin, ternyata betul. Ya. Jepang itu enggak dikalahkan Indonesia. Ya. Jepang, Hiroshima dan Nagasaki dibom oleh sekutu. Ya. Akhirnya Jepang pulang. Pas Jepang pulang, Indonesia merdeka. Ya. Nah, sahabatku semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dari isyarat itulah kiai-kiai memprediksi negara ini akan merdeka dengan dikalahkannya negara para penjajah saat itu. Ya. Itu dulu kiai-kiai sudah nakwil bahwa menangnya Indonesia itu tidak harus mengalahkan penjajah. Ya, pokoknya nanti penjajah ada yang ngalahkan. Nah, ashabiku semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, ya, pada hari ini kita kembali lagi memperingati hari ulang tahun negara kita, ya, hari di mana negara kita merdeka. Ya, bertepatan pada tanggal 17 Agustus 1945, di mana pada hari itu, ya, teks proklamasi dibacakan, dan itu pun bertepatan di hari Jumat, ya, Jumat pagi. Nah, itu. Dan ya, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga negara kita ini terus Allah jaga, ya, terus Allah muliakan, ya, dan juga semoga konflik-konflik yang terjadi di negara kita ini, ya, semoga Allah redamkan, ya, dan juga sahabatku semua dimuliakan Allah, ya, semoga negara kita tetap damai, ya, dan juga semoga negara kita ini bisa menjadi contoh, ya, kepada negara-negara lain. Ya, sebenarnya ya itu lagi, ya, kita seharusnya bangga menjadi rakyat Indonesia, bangga menjadi penduduk Nusantara, dan bangga dilahirkan di negeri kita tercinta ini, karena ya luar biasa negeri kita ini, ya. Nah itu. Tapi semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu dapat saya sampaikan. Sekiranya video ini bermanfaat, jangan lupa share pada orang kita cintai, dan juga jangan lupa share ke akun media sosial kalian yang lainnya agar jauh lebih bermanfaat lagi. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.